Tata Negara, halaman 159 sampai dengan 162. Orientasi negara ini lebih konsumtif daripada produktif. Akibatnya anggaran belanja negara seringkali tekor di tengah-tengah pelaksanaan, bukan hanya dikorup, tetapi juga kacau balau di tengah perubahan moneter dunia. Anggaran belanja negara tidak produktif dengan kalkulasi hasil-hasil yang dicapai dalam satu masa anggaran. Orientasi produktif bukan hanya menghitung berapa banyak anggaran yang akan diterima tiap lembaga negara, tetapi untuk mencapai produktivitas tertentu diperlukan modal dasar berapa. Kalau anggaran pendidikan mau dijadikan 25%, misalnya, apakah dasar reasoningnya? Kerja pemerintah selama ini adalah berapa banyak uang diterima, dan berdasarkan jumlah itu baru dirancang kegiatannya. Jelaslah bahwa setiap abdi negara hanya berpikir, berapa uang diterima, dan berdasarkan jumlah uang itu baru bekerja. Cara berpikir demikian ini mengakibatkan korupsi berkembang subur, karena tolak ukur kinerja tidak ada akibat tidak adanya orientasi produktivitas. Kalau target produksi sudah diperhitungkan, maka kekurangan anggaran akibat dikorup akan lekas dapat diketahui. KPK tidak perlu ada. Setiap penerimaan departemen telah memiliki KPK sendiri, yakni kontrol balance antara tujuan dan anggarannya. Akibat lebih jauh dari cara kerja negara ini adalah, setiap lembaga kekuasaan negara juga konsumtif, yaitu hanya memikirkan lembaganya masing-masing. Seolah-olah terjadi perebutan anggaran belanja di antara lembaganya. Ketika subsidi BBM mau dihapuskan, pikiran utama pemerintah adalah kepentingannya sendiri saja, yaitu meringankan beban tugas lembaganya. Bukankah urusan negara bukan hanya tugas eksekutif? Bukankah penentuan anggaran belanja negara memperhitungkan anggaran legislatif dan yudikatif? Bukankah pemecahannya bersifat negara, dan bukan semata eksekutif? Pola konsumtif negara ini akhirnya menempatkan lembaga-lembaga negara sebagai subnegara, yakni bahwa setiap lembaga negara memiliki eksistensinya sendiri yang seolah-olah tak ada hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Lebih parah lagi terjadi praktek persaingan bahkan permusuhan antara lembaga negara. Saling menyalahkan, saling mencurigai, antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lain, bahkan juga terjadi dalam sub-sub bagian lembaga itu sendiri. Yang terjadi seharusnya saling mengoreksi dan mengingatkan, karena kegagalan orientasi suatu lembaga dapat menghambat tercapainya produksi lembaga-lembaga lain. Pola kerja semacam ini juga dapat dilihat dari praktek otonomi daerah. Setelah reformasi seolah-olah terdapat beberapa negara, provinsi, yang satu sama lain hanya mengurus negeri sendiri, akibat tidak adanya orientasi tunggal dari lembaga-lembaga tinggi negara. Kegagalan satu provinsi seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh provinsi di bawah orientasi produktif negara. Akibatnya, penyakit pusat justru dipindahkan ke daerah-daerah, yakni tidak adanya kesatuan orientasi produktif nasional. Kita ini satu negara tetapi begitu banyak pikiran dan begitu banyak orientasi konsumtif. Yang dipikirkan selalu berapa banyak belanja dapat saya peroleh dalam satu masa jabatan? Bukankah seharusnya pertanyaan dengan rencana orientasi produktif yang demikian ini, dan anggaran yang tersedia hanya sebanyak ini, bagaimana tujuan itu bisa dicapai? Orientasi produktif adalah untuk rakyat, untuk negara, bukan untuk daerahnya sendiri saja atau untuk lembaganya sendiri saja. Kalau orientasi produktif untuk rakyat, maka tidak mungkin terjadi saling mencurigai dan memusuhi antar lembaga, karena semua kerja adalah tanggung jawab bersama. Kalau kaki kena duri maka seluruh anggota badan akan menderita. Kalau satu lembaga korup dan mengagalkan orientasi produksi lembaganya, tanpa ditegur dan disalahkan pun, lembaga ini dengan sendirinya berangka merah. Malu sendiri. Persaingan antara lembaga bukan lagi permusuhan, tetapi saling produktif menghindarkan angka merah kinerja. Negara ini mesin mobil, yang kalau selang karburatornya bocor bisa mematikan jalan mobil. Tidak seperti sekarang ini, kebocoran dan kekotoran ada di mana-mana, namun mobil negara ini dipaksakan juga berjalan. Bagaimana negara semacam ini bisa bergerak maju? Untung saja kalau masih berhenti tak bergerak,
bagaimana kalau remnya blong dan mundur ke belakang melebihi kita berangkat? Negara kesatuan, di mana letak kesatuannya, kalau lembaga-lembaga negara secara internal tidak merupakan kesatuan? Produktivitas satu lembaga bukan demi eksistensi lembaga itu sendiri, tetapi demi produktivitas lembaga-lembaga lainnya juga. Keuntungan yang diraup oleh kerja keras satu lembaga negara bukan untuk kesejahteraan bersama. Itulah sebabnya sistem penggajian pegawai negeri bisa begitu berbeda-beda untuk setiap departemen. Golongan pegawai negeri yang sama, misalnya 4A, di satu departemen hanya punya 4 juta sedang departemen lain 40 juta. Kalau standar gaji pegawai negara saja tidak sama, bagaimana rasa persatuan bisa dihayati bersama? Sudah waktunya setiap pejabat negara sekarang ini menempuh ujian tata negara sebelum dilantik, agar dalam kepala setiap pejabat negara terdapat kesatuan pikiran produktif yang tunggal. Kalau isi kepala setiap pejabat negara saling bertentangan, akibat tidak adanya orientasi pola produksi yang sama, bagaimana dapat dikatakan bahwa negara Indonesia itu ada, eksis dan hidup? Kunci memperbaiki kondisi bangsa dan negara sekarang ini adalah merubah pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif. Apa yang dapat saya berikan kepada negara dan bangsa ini, dan bukan apa yang dapat menghidupi diri saya secara mewah dari negara dan bangsa ini. Pola pikir konsumtif semacam inilah yang menyebabkan banyak orang, tanpa menilai diri, ramai-ramai mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kepala negara, kepala departemen, kepala bagian. Kalau pola pikir produktif yang jadi ukuran, maka setiap orang akan menilai diri apakah dia sanggup untuk mencapai sasaran produksi yang ditetapkan oleh negara. Kita boleh tidak setuju dengan Orde Baru, tetapi kita tidak pernah belajar dari cara berpikirnya. Kesatuan pola pikir produktif negara waktu itu digariskan dalam pelita pembangunan 5 tahun. Tanggung jawab semua produk lembaga negara ada di tangan kepala negara. Seorang bupati yang ketahuan korup di pelosok negeri, presiden merasa bertanggung jawab dan memecatnya seketika. Sekarang ini gubernur bisa ketawa walaupun rakyatnya kelaparan. Kesalahan Orba tidak menimbang lembaga negara yang lain. Eksekutif adalah negara. Dan itu sudah kita perbaiki setelah reformasi dengan menghidupkan kembali peran lembaga lain. Namun arahnya kebablasan, sebuah pendulum terbalik. Dulu sentralisasi eksekutif, kini desentralisasi lembaga negara tetapi minus sentralisasi pola pikir bersama. Demokrasi itu paradoks. Satu untuk semua, semua untuk satu. Satu adalah pola pikir produktif bersama yang diolah lembaga eksekutif dan legislatif, yang harus dilaksanakan oleh semua lembaga negara. Semua adalah berbagai lembaga, pusat maupun daerah, yang bekerja mewujudkan orientasi produktif yang sama, yang satu itu. Bhinneka Tunggal Ika. Banyak tetapi satu. Tunggal itu bukan satu. Tunggal itu bhinneka, banyak. Bagaimana yang banyak itu dapat menjadi tunggal tanpa kejelasan orientasi produktifnya? Bagaimana maju dan tidak majunya negara ini dapat diukur? Tolak ukurnya orientasi produksi tersebut. Di situ rakyat bisa membaca dan menilai kinerja lembaga negara. Sekarang ini tidak ada lagi yang takut malu. Semua orang tebal muka. Yang penting tetap bisa mengkonsumsi apa yang tersedia. Apa yang dapat saya makan? Bukan apakah rakyat bisa makan? Pemimpin produktif tidak memikirkan dirinya, tetapi capaiannya. Apa yang sudah dapat terselesaikan? Bangsa dan negara yang begini besar memerlukan pemimpin besar, berani, jujur dan adil. Pemimpin yang kita butuhkan adalah Bima, tokoh Pandawa yang gagah berani, lugu, dan cinta kebenaran.